Hantu penghuni bis 68 Pulau Gadung Blok M. Di video kali ini mengangkat kisah horor di era tahun 90-an, di mana zaman itu transportasi bis di Jakarta masih bertingkat. Mendengar dari salah satu teman tetangganya pernah mengalami kisah horor yang mengerikan. Sabtu malam kami pun coba mendatangi seorang narasumber yang katanya pernah mengalami kejadian mengerikan tersebut. Ia bernama Pak Wanto, mantan pekerja dari Pulbis bertingkat yang beralamat Tebet, Jakarta Selatan. Kami pun disambut olehnya. Benar saja, dulu memang beliau pernah bekerja di salah satu pulbis itu. Jadi begini kisahnya. Pak Wanto setiap harinya bekerja dari sore hingga pagi menjelang. Ia bertugas mengawasi keluar masuknya bis yang ada di pul. Terkadang beliau sering tidak pulang ke rumah. Bisa dikatakan jam kerja Pak Wanto tidaklah jelas. Namun Pak Wanto sesekali juga membawa salah satu bis tersebut pergi membawa penumpang menyusuri kota Jakarta. Ucap mantan driver sambil memegang sebatang rokok di tangannya. Awalnya Pak Wanto tidak menyadari mengapa setiap kali orang yang menjadi pulbis itu selalu tidak betah. Ada yang hanya bertahan 5 bulan, sisanya cuma bertahan 1 bulan. Informasi yang ia terima dari salah satu karyawan di sana. Namun ia tidak merasa curiga, ucap beliau. Memang saat itu saya baru bekerja di pulbis tersebut 2 bulan kurang 3 hari. Baru saja menginjak 3 bulan bekerja di sana, mulai muncul suara-suara aneh terdengar dari kejauhan, seperti tangisan perempuan hingga sekelebatan bayangan hitam mondar-mandir di area lokasi tempat saya bekerja. Pernah di suatu malam jam 10, hujan baru saja reda, masih terdengar rintik-rintik di luar sana. Ia mendengar suara orang tertawa, tetapi suaranya mirip suara anak ayam di salah satu bis tingkat yang sedang terparkir. Ia bergegas mengambil senter. Sayangnya senter itu tak mau menyala. Dengan mengandalkan cahaya dari korek gas di tangannya, perlahan-lahan ia mendekati suara itu berada. Bangku demi bangku ia susuri hingga bangku paling terakhir di atas, namun tak ada satupun yang mencurigakan. Selang beberapa hari kemudian, ia dikejutkan dengan deru suara mesin mobil yang sedang menyala. Kejadian itu tepat jam 2 malam, ucap beliau. Kali ini senter yang biasa ia pakai sudah menyala dan bisa digunakan. Perlahan-lahan ia pun mulai mendekati mobil yang menyala tersebut. Sebelum sempat sampai di situ, mobil pun mati. Ia belum menyadari kalau di tempat ia bekerja ternyata dulunya bekas makam umum yang sudah dipindahkan. Hari-hari Pak Wanto semakin menakutkan. Ia pernah berpikir ingin sekali berhenti bekerja di sana, namun ia menyadari bagaimana nanti nasib keluarganya. Ia pun menepis keinginannya itu. Sore ia datang ke tempat kerja. Ia berpapasan dengan salah satu rekannya di sana. Dia berkata, "Wanto, hati-hati ya, malam ini malam Jumat
Kliwon sambil tertawa lalu pergi dengan motornya. Pak Wanto pun hanya tersenyum simpul. Kali ini beliau tak mendengar suara-suara aneh lagi, tetapi ia malah dikejutkan melihat langsung penampakan kuntilanak bergelantungan di dekat kamar mandi. Pocong yang berdiri di sudut pintu gerbang, makhluk tinggi besar yang duduk di atas bis, hingga penampakan manusia berkepala buntung berjalan ke arahnya. Sudah malam, ucap Pak Wanto. Lain kali saya akan melanjutkan cerita ini. Saya nggak sanggup meneruskan ceritanya. Bulu kuduk saya merinding. Saya takut. Begitulah kisah menyeramkan yang dialami oleh Pak Wanto. Semoga cerita horor kali ini dapat menemani waktu istirahat kalian. Bila suka dengan cerita ini, jangan lupa subscribe dan like agar kami lebih bersemangat lagi mengupas kisah-kisah horor menegangkan yang ada di sekitar kita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.